burung pun menyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Shalalalalala. Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sukacita, sukacita. Hu, hore. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami walaupun secara online. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Nah teman-teman, udah siap belum untuk memuji Tuhan? Siap dong. Nah yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita akan pujikan Ku mau taat, ku mau setia. Jangan lupa pakai gerakan ya teman-teman. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesus. Bagiku Engkau yang terutama, Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Ku mau taat, ku mau setia. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama, Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama, Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Bagiku Engkau yang terutama. Bagiku Engkau. Bagiku Engkau yang terutama. Halo adik-adik. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Nah, hari ini kakak mau pergi ke suatu tempat. Kira-kira kakak mau pergi kemana ya? Iya, kakak mau pergi memancing. Nah, adik-adik, apakah adik-adik ada yang pernah mencoba memancing? Pernah nggak memancing? Nah, ada yang pernah ya? Nah, kalau menurut adik-adik, memancing itu susah atau gampang?
Iya, susah ya. Karena kita harus sabar, harus nunggu lama. Kadang-kadang malah satu harian nggak dapat ikan apapun. Nah, satu aja nggak dapat. Atau pernah juga memancing, berjam-jam memancing, dapatnya cuman 1 ekor, 2 ekor. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang pergi mencari ikan. Nah, orang ini adalah seorang nelayan. Nah, nelayan itu adalah seorang yang pekerjaannya sehari-hari itu adalah mencari ikan. Jadi sebetulnya orang ini udah pinter, ya udah pandai sekali karena pekerjaannya itu mencari ikan. Jadi sudah pengalaman. Tapi pada hari itu dia nggak dapat 1 ikan pun. Padahal dia sudah berusaha luar biasa, tetap nggak dapat ikan. Ya, sepanjang malam dia tunggu, dia berusaha, tetap nggak dapat ikan. Tetapi tiba-tiba dia dapat ikan yang sangat banyak. Saking banyaknya itu sampai jalannya robek, sampai harus minta bantuan teman. Nah, gimana caranya kok dia bisa dapat ikan yang banyak? Nah, kita dengarkan ceritanya sama-sama ya. Gimana ya? Apa rahasianya dia dalam keputusasaan kok tahu-tahu bisa dapat ikan yang banyak? Yuk kita lihat sama-sama. Suatu hari, Yohanes Pembaptis melihat Yesus berjalan dan berkata kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Salah seorang yang berdiri di situ adalah Andreas. Andreas adalah saudara kandung dari Simon Petrus. Andreas menemui Petrus dan berkata, Kita telah menemukan Mesias. lalu Simon mengikuti Andreas dan bertemu dengan Yesus. Halo, nama saya Simon. Yesus melihat Simon dan berkata, Namamu Simon anak dari Yohanes. Kamu akan dinamakan Petrus. Oh, oke. Hari berikutnya, Yesus sedang berjalan di tepi danau Genesaret. Banyak orang berkerumun ingin mendengar pengajaran dari Yesus. Yesus melihat ada 2 perahu yang kosong, karena Andreas dan Petrus telah meninggalkan perahu mereka dan sedang mencuci jala. Yesus naik ke salah satu perahu dan meminta Petrus untuk mendorong perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus mengajar banyak orang dari dalam perahu itu. Setelah Yesus selesai mengajar, dia berkata kepada Petrus, Dayunglah ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tetapi Petrus menjawab, Guru, kami telah bekerja keras sepanjang malam, namun tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena guru yang menyuruh, baiklah, saya akan lakukan. Kali ini jalannya penuh dengan banyak ikan dan mulai robek. Wow, luar biasa. Mereka memanggil nelayan-nelayan di perahu lain untuk menolong. Segera kedua perahu itu penuh dengan ikan. Ketika Petrus menyadari apa yang terjadi, Petrus sujud di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, tinggalkan saya, sebab saya orang berdosa. Yesus menjawab Petrus, Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Setelah mereka turun dari perahu, Petrus, Andreas, dan teman-temannya yang lain, yaitu Yakobus dan Yohanes, meninggalkan perahu mereka lalu mengikut Yesus. Simon Petrus menjadi salah seorang murid Yesus sampai akhir hidupnya. Nah, adik-adik, tadi kita udah saksikan sama-sama ceritanya. Nah, cerita tadi diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nanti adik-adik bisa baca lagi ceritanya. Ya. Nah, dari cerita tadi, nelayan yang semalam-malaman gak dapat ikan, itu tadi namanya siapa? Ya, Simon ya. Nah, jadi Simon ini dia sudah berusaha keras semalam-malaman bekerja, tapi gak dapat ikan. Tiba-tiba dia bisa dapat banyak ikan sampai jalannya mau robek. Ternyata rahasianya apa? Ya, ternyata karena dia taat dengan perkataan Tuhan ya. Jadi ketika Tuhan bilang sebarkan jalamu, Simon bilang sebetulnya saya sudah sebarkan, tapi karena Tuhan menyuruhnya juga, maka
Simon sebarkan. Dan hasilnya apa? Ya, ternyata dia mendapatkan ikan yang banyak. Simon mendapatkan mujizat, ya. Mujizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang perbuatan yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Itu namanya mujizat, ya. Jadi kelihatannya udah nggak mungkin, ya. Kelihatannya udah tadi udah semalaman nggak mungkin. Tapi ternyata bagi Tuhan tidak ada yang nggak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin buat Tuhan, ya. Jadi adik-adik, kalau kita menghadapi sesuatu, adik-adik jangan putus asa, karena Tuhan masih melakukan mujizat, ya. Jadi kalau mau mendapatkan mujizat, kita udah tahu kuncinya nih. Apa kuncinya? Kuncinya adalah kita percaya pada Tuhan, kita taat sama firman Tuhan, maka pasti akan ada mujizat dari Tuhan, gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan berdoa. Kita minta supaya Tuhan mampukan kita, supaya kita bisa selalu percaya dan taat pada Tuhan. Oke? Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita arahkan hati kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang melakukan mujizat sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong kami untuk menghadapi segala sesuatu. Tuhan, mampukan kami, mampukan hati kami untuk selalu kami percaya dan kami taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami bangga mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Markus 10 ayat 27. Tapi karena panjang, maka kakak Ani akan ambil bagian terakhirnya aja, ya. Kita akan sama-sama ya, biar cepat hafal, ya. Markus 10 ayat 27. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Oke, sekali lagi ya. Markus 10 ayat 27. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Sudah ya? Oke. Baik. Sekarang kita akan melakukan aktivitas. Karena firman Tuhan hari ini berbicara tentang nelayan ya, tentang mujizat mendapatkan ikan yang banyak. Maka hari ini aktivitas kita juga tentang ikan. Ada hubungannya dengan ikan. Hari ini kita akan membuat mudah saja. Alat-alat yang dibutuhkan adalah kertas manila boleh, atau dari kardus bekas juga boleh, ya. Jadi misalkan ini habis dapat dari roti, ya, bisa dipakai, ya, atau yang seperti ini polos juga boleh. Nah, jadi dari sini kemudian kita buat gambar ikan yang nanti boleh dihias ya, diwarna, digambar yang bagus. Setelah itu digunting, ya, atau mau digunting dulu juga boleh. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah jadi ikan, maka ikan ini mudah, tinggal kita lubangi. Kita kasih ayat hafalan kita yang tadi ya, Markus 10 ayat 27. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Lalu kita lubangi, kita kasih benang, ya. Atau bisa juga kita membuat, nah ini kalau sudah bisa dihias ya. Atau bisa juga kita buat ikan kecil-kecil. Nah, ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil ini kemudian nanti kita bisa hias-hias, ya. Kita kasih hiasan, hias. Oke. Nah, kalau sudah kita buat satu
lagi ya, dari kertas karton ya, jadi kali yang agak kaku kita buat garis jadi seperti pancing. Nah, nanti jadinya ya jadi seperti ini. Nah, garis seperti ini. Nanti di sini bisa kita tulis ya, ini apa ayat hafalan kita. Nah, nanti kalau sudah, yang paling atas dilubangi, dikasih benang dan diikat sama ikan. Nah, akhirnya bagaimana? Kita mancing ikan. Nah, jadi ini kita sudah bisa, jadi dari peralatan yang sederhana ini kita sudah bisa membuat gantungan, bukan gantungan, apa namanya, pembatas buku ya. Jadi bisa yang ini pembatas buku atau bisa juga. Nah, ini seperti mancing ya. Nah, ada berdua ikannya ya. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Ingin dengar cerita tentang cinta Yesus. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ingin dengar cerita tentang cinta Yesus. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan hari ini. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan bersama-sama, dan kami juga mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu, baik dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, bahkan juga orang tua mereka. Tuhan kiranya memberkati dan menjaga senantiasa. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan menyerahkan segala masa depan anak-anak-Mu dalam tangan kuasa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.